Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan potensi setiap siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum ini juga mendorong proyek nyata yang mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi siswa agar mereka tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rosita Manalu SPD. Saya guru di SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan bersama dengan anak murid saya di SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang. Adapun judul dari praktik baik yang saya lakukan ini adalah kawanyusa. Di dalam Kamus Bahasa Melayu Bangka memiliki arti mau melakukan sesuatu atau mau berinovasi untuk membuat sesuatu. Selain itu, kawanyusa ini juga merupakan sebuah akronim kata yang saya kembangkan sendiri dengan tujuan untuk mengasah kreativitas anak dalam mewujudkan aktivitas nyata untuk menjadi siswa yang aktif dan handal. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk membantu saya dalam menyesuaikan metode pembelajaran pada masing-masing individu siswa, serta memberi intervensi yang tepat sehingga siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Setelah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, kemudian saya menganalisis hasil asesmen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik saya. Setelah itu, saya melakukan pemetaan terhadap kesiapan belajar siswa, minat siswa, profil sosial emosionalnya, dan gaya belajar siswa. Berikut ini adalah tabel hasil pemetaan yang sudah saya lakukan berdasarkan data yang diperoleh dengan kategori, keterangan, jumlah siswa, dan presentasinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat belajarnya, yaitu dalam seni, teknologi, dan olahraga. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai di pagi hari, masing-masing guru akan bertugas untuk menyambut siswa di halaman sekolah. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan komunikasi positif antar guru dan siswa sebelum memasuki area sekolah. Selain itu, saya juga memiliki aktivitas pembiasaan positif, yaitu berbaris di depan pintu kelas yang dipimpin oleh ketua kelas, kemudian berdoa bersama sebelum belajar, kemudian menghafal perkalian dengan lagu perkalian yang saya buat, dan juga melakukan kegiatan literasi. Dari data hasil pemetaan yang sudah dibuat sebelumnya, bahwa ada 15 orang peserta didik yang menyukai kesenian dan prakteknya. Oleh karena itu, saya akan membagi mereka dalam 5 kelompok belajar, yang mana masing-masing kelompok akan memiliki 3 siswa yang suka dengan seni, sehingga kelima kelompok tersebut akan bekerja sama dengan maksimal dalam menghasilkan karyanya. Dan biasanya proses pembelajaran tidak selalu dilakukan di dalam kelas. Terkadang saya mengizinkan peserta didik untuk memilih bekerja bersama dengan kelompoknya di area yang mereka sukai, bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan pada mata pelajaran tertentu yang pembelajarannya saya kemas dalam pemanfaatan teknologi Chromebook, saya akan membagikan kelompok menjadi 10 kelompok. Dan masing-masing kelompok akan mampu menjalankan misi pembelajarannya dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, pada kegiatan pembelajaran dengan aktivitas fisik atau olahraga, saya juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan melihat pemetaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan begitu, peserta didik akan bisa tetap merasakan pengalaman belajar yang bermakna dan tentunya akan memiliki dampak positif ke depannya bagi masing-masing pribadi siswa.
Selain penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui minat siswa, saya juga biasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui gaya belajar siswa. Contohnya pada pelajaran mulok, yaitu mengenal Pulau Bangka Belitung. Dalam kegiatan ini, saya membagi ke dalam kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual, yang mana kelompok auditori mereka menciptakan lagu dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Bangka Belitung. Kemudian kelompok kinestetik mereka membuat clipping dengan peninggalan-peninggalan sejarah di Pulau Bangka beserta penjelasannya. Sedangkan kelompok visual mereka membuat slide pada Google Slide dengan tema makanan khas Pulau Bangka Belitung. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil produk yang mereka buat. Saya juga membuat program bulanan bersama peserta didik kelas 6 SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang, di mana pada bulan Agustus saya memberikan kesempatan kepada orang tua siswa untuk mengajar di kelas. Kemudian di bulan September kami pergi berkunjung ke Museum Timah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Sedangkan pada bulan Oktober kami juga memiliki program Mamaku Jadi Guruku. Kemudian di bulan November kami juga akan berkunjung ke perpustakaan Kota Pangkal Pinang. Peserta didik di kelas 6 SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang berjumlah 38 orang, dan kebutuhan belajar peserta didik juga berbeda-beda. Tantangan yang saya hadapi adalah saya harus bisa merancang pembelajaran dan aktivitas yang berpihak pada siswa, serta saya harus mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Aksi yang saya lakukan, yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik dan pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua, saya berkolaborasi dengan wali murid dalam beberapa program kelas 6. Yang ketiga, saya mengikuti berbagai pelatihan mandiri untuk pengembangan dan inovasi pembelajaran yang bisa saya terapkan di kegiatan sehari-hari saya. Seperti pepatah Melayu Bangka berkata, "Asak kawa pasti pacak." Tidak ada pembelajaran yang sia-sia jika dipersiapkan dan dilakukan secara baik dan maksimal. Nah, jika hasil belum maksimal, maka kita bisa mengevaluasinya, dan jika kurang nampak berdampak positif, maka kita lakukan pengkajian ulang. Nama saya Mailan, saya guru kelas 4 SD Negeri 44 Kota Pangkal Pinang. Rosita Manalu adalah sosok guru yang ceria, yang bersemangat. Di dalam mengajar pun dia selalu menerapkan model-model pembelajaran yang dia ketahui. Dia adalah guru yang inovatif, yang selalu ingin belajar, ingin maju, sehingga apapun yang dia dapat dari luar, dia boleh terapkan di sekolah kami. Halo, nama saya Niket dari kelas 6 dari SD Negeri 44 Pangkal Pinang. Hari ini kami semua belajar dengan fisika menggunakan alat teknologi. Ada yang sebagiannya membawa handphone, ada yang sebagiannya memakai Chromebook dari sekolah. Kami belajar banyak hal yang diajarkan oleh Miss. Kami belajar tentang Logis, slide, dan Google Classroom. Yang paling saya suka adalah Logis. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap metode ini bisa menginspirasi guru-guru lain dimanapun berada untuk mencoba hal baru dan terus mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih efektif tentunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.